Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Asfari dengan NIM 24040450139. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu masalah perkembangan peserta didik yang ada di sekolah, yaitu adanya diskriminasi yang terjadi di sekolah pada Gen Z. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku diskriminasi, jenis-jenis perilaku diskriminasi, faktor yang menyebabkan seseorang mengalami perilaku diskriminasi, dampak yang ditimbulkan, dan peran guru BK dalam mengatasi perilaku diskriminasi. Diskriminasi dapat diartikan sebagai perlakuan yang berbeda terhadap individu atau kelompok. Perbedaan perlakuan ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti warna kulit, suku, jenis kelamin, kondisi ekonomi, agama, dan lain-lain. Theodorson mendefinisikan diskriminasi sebagai perlakuan yang tidak sebanding terhadap individu atau kelompok yang didasarkan pada kategori atau atribut tertentu seperti ras, suku, agama, atau kelas sosial. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas dominan terhadap kelompok minoritas yang lebih lemah, yang membuat tindakan tersebut bersifat tidak etis dan anti-demokrasi. Diskriminasi juga merupakan bentuk perilaku yang bertujuan untuk mencegah atau mengatasi kelompok tertentu agar tidak dapat mengakses atau memperoleh sumber daya. Secara teoritis, diskriminasi dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan seperti mengurangi, menghancurkan, menaklukkan, memindahkan, melindungi secara hukum, atau mengasimilasi kelompok lain. Adapun jenis-jenis diskriminasi yang sering terjadi yaitu diskriminasi suku, etnis, ras, dan agama atau keyakinan. Terjadi ketika siswa mengalami perlakuan yang tidak adil atau merugikan karena ras atau latar belakang etnis mereka. Yang kedua, diskriminasi gender terjadi ketika seorang siswa diperlakukan secara tidak adil berdasarkan jenis kelamin mereka. Ini dapat mencakup pengabaian terhadap perempuan dalam dunia pendidikan, misalnya perbatasan akses ke kesempatan pendidikan. Yang ketiga, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas terjadi ketika seorang siswa disabilitas mengalami perlakuan tidak adil atau diabaikan karena disabilitas fisik atau mental yang dimilikinya. Yang keempat, diskriminasi karena kasta sosial terjadi ketika seorang siswa diperlakukan dengan buruk karena status sosial atau ekonomi mereka. Ini bisa mencakup perlakuan tidak adil terhadap siswa yang miskin atau pengabaian terhadap mereka yang berasal dari latar belakang yang lebih rendah. Perilaku diskriminasi yaitu persaingan. Persaingan kadang-kadang dapat memunculkan masalah, di mana siswa yang memiliki kekuasaan dapat memengaruhi sikap tersebut di lingkungan sekolah terhadap siswa yang lemah. Terkadang orang yang mendukung pihak tertentu dapat mengalami kebencian dari pihak lain. Yang kedua, rasa rendah diri. Siswa yang terlihat lemah dan tidak percaya diri biasanya tidak dianggap ada oleh sebagian besar orang. Rasa rendah diri yang dirasakan oleh siswa tersebut kadang membuat orang tersebut tidak dihargai. Secara logika, dirinya sendiri saja tidak menghargai kemampuannya, apalagi orang lain. Hal ini tentu saja dapat membuat seseorang lebih mudah dijatuhkan karena berada di lingkungan yang kurang menganggapnya. Yang ketiga, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat menjadi pemicu terjadinya diskriminasi di sekolah, karena individu atau kelompok yang merasa tidak diperlakukan secara setara mungkin akan mencari kelompok lain untuk dijadikan sasaran atau disalahkan. Yang keempat, pendidikan dan tingkat kesadaran seorang siswa memiliki peran penting dalam mengurangi atau memperkuat diskriminasi. Pendidikan yang menekankan pentingnya pemahaman tentang keragaman, hak asasi manusia, dan kesetaraan dapat membantu mengurangi diskriminasi. Dampak dari sikap diskriminasi diantaranya memicu munculnya sektarianisme. Diskriminasi memperkuat pembatasan antara kelompok berdasarkan kesukuan, ras, atau agama yang mengarah pada sektarianisme. Sikap diskriminasi hanya mengutamakan kelompok tertentu, bertentangan dengan prinsip persatuan umat Islam yang seharusnya berdiri bersama untuk membangun perdamaian dan kemajuan. Yang kedua, memunculkan permusuhan antar kelompok. Diskriminasi dapat menyebabkan kelompok antar kelompok karena perasaan superioritas kelompok tertentu yang merendahkan kelompok lain. Hal ini berpotensi merusak hubungan sosial, menciptakan ketegangan, dan menyebabkan permusuhan yang sulit dijelaskan. Contoh-contoh yang terjadi, diskriminasi yang terjadi di sekolah, yaitu soal aturan pakaian, belajar, kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya, seringkali hanya menguntungkan satu pihak. Padahal siswi perempuan juga bisa memiliki hak yang sama. Situasi ini sering memicu ejekan atau komentar negatif dari siswa laki-laki terhadap siswa perempuan, terutama ketika ada hal-hal yang dianggap tidak biasa atau berbeda. Yang kedua, perbedaan strata ekonomi keluarga.
Hal ini sering ditujukan kepada siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah. Banyak murid yang menjadi target bullying hanya karena status ekonomi mereka yang kurang mampu. Diskriminasi ini biasanya dimulai dari penampilan, prestasi akademis, hingga kehidupan di luar sekolah yang menjadi bahan ejekan siswa-siswa yang lebih berkecukupan. Adapun peran guru BK dalam mengatasi perilaku diskriminasi pada Gen Z. Berikut beberapa peran guru BK dalam mengatasi kasus diskriminasi di sekolah, yaitu yang pertama, memberikan pemahaman. Guru BK bertanggung jawab untuk mengedukasi siswa mengenai dampak buruk dari diskriminasi hingga siswa dapat memahami konsekuensi yang mungkin terjadi baik pelaku maupun korban. Hal ini juga penting agar siswa mampu mengantisipasi situasi terkait diskriminasi. Memberikan pencegahan. Guru BK memiliki peran dalam mencegah terjadinya masalah diskriminasi. Bimbingan dan konseling yang diberikan bertujuan untuk memberi arahan kepada siswa agar dapat menghindari potensi masalah yang dapat mengganggu proses pembelajaran, menghambat perkembangan, dan menyebabkan kerugian dalam perkembangan siswa. Yang ketiga, penyelesaian dan penuntasan masalah. Guru BK juga berperan dalam menangani kasus diskriminasi di sekolah dengan memberikan bimbingan dan konseling untuk menyelesaikan masalah yang ada, serta mencari solusi bagi siswa yang terlibat sebagai korban maupun pelaku. Solusi yang ditemukan diharapkan dapat mengatasi masalah dengan efektif dan memastikan proses belajar mengajar di sekolah tetap berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari masalah perkembangan peserta didik yang ada di sekolah pada saat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.